Bukan kok, bukan aku yang mengambilnya. Terus siapa, hah? Jelas-jelas kamu yang ada di sana waktu itu kok. Bukan aku, tapi dia. Lah, kok jadi aku? Kan aku cuma nganterin. Jangan asal nuduh kamu ya. Benar kok, aku melihatnya. Dia yang mengambilnya. Apa benar yang dia bilang? Dia bohong. Aku tidak paham apa-apa. Banyak alasan kamu. Ya, aduh, sumpah, aku gak tahu apa-apa. Jangan banyak bicara. Mumpung pada lengah, kabur aja deh. Is. Tega sekali kau fitnah orang. Hah? Kamu siapa? Kami adalah penjaga hatimu. Kami, kan cuma kamu aja. Aku di sini. Gede amat kapaknya. Ya, sengaja aku bawa yang besar untuk kasih pelajaran buat tukang fitnah sepertimu. Tapi aku terpaksa. Aku takut diajar orang tadi. Cepat kembali dan akui kesalahanmu, bahwa sebenarnya kamu yang mengambil barangnya kan? Gak mau, aku takut. Oke. Ya. Mending kamu balik aja daripada kamu tersiksa di sini. Apalagi di akhirat siksaannya lebih pedih lagi. Benarkah? Gak percaya ya? Oke, hap. Baik. Aku akan kembali dan meluruskan. Akui salahmu dan minta maaflah. Ya. Saya minta maaf ya, karena telah membuat fitnah dan kekacauan ini. Maaf, aku menyesal. Aku akan bertanggung jawab kok atas apa yang telah aku lakukan. Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan fitnah kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, kemudian mereka tidak bertaubat, maka bagi mereka azab jahanam, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Bersumpah lagi, walal akhiratu khairul laka minal. Ini yang hebat. Saya kemarin bikin quotes, lalu kita sebarkan. Ini sebetulnya di antara esensi surah Al-Duha. Kata Allah, Muhammad, saya bersumpah kepadamu, yakinkan pada jiwamu, nanti saat kamu ke akhirat, suasananya akan lebih enak dibandingkan dengan sekarang. Akhirat itu lebih baik dari apa yang kamu rasakan sekarang di dunia. Maksudnya begini, kalau kamu sedang capek, kamu sedang ada musibah, kamu sedang lelah, sabar. Nanti kalau sudah pulang, semuanya akan hilang. Memang dunia itu tempat capek, karena memang tempat beramal. Sholat di dunia, kerja di dunia, puasa di dunia, baca Quran di dunia. Kenapa kita kerjakan? Supaya cari bekal untuk pulang ke akhirat. Ini orang, kata Allah, saking luar biasanya, kalau umatnya memiliki persoalan, dia akan mengatakan, ya Allah, jangan berikan kepadanya, timpakan saja kepada saya supaya dia ringan bebannya. Ya Rabb, kalau sakaratul maut itu begitu sakit, maka timpakan semua sakaratul maut yang akan dirasakan oleh umatku, timpakan sekarang kepadaku, supaya mereka tidak merasakannya lagi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Azizun alaihi ma'anittum, harisun alaikum, begitu peduli dengan kita, sampai-sampai bermohon kepada Allah dalam setiap salat malamnya. Begitu sampai ke ayat surga, masukkan umatku ya Rabb, masukkan umatku ya Rabb. Kullu ummati dakhalal jannah, setiap umatku akan masuk surga, kata Nabi, illa man aba, kecuali yang tidak pengen. Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak pernah hidup dengan beliau di dunia, jarang kita menatap di alam mimpi. Maka siapa yang tidak rindu berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti? Memang begitu. Kalau orang punya dosa, maka dia harus dibersihkan dong di neraka. Kalau apa? Kalau Allah belum mengampuninya. Tapi kalau sudah mengampuni, maka tidak akan lagi merasakan itu semuanya. Di mana pengampunan Allah? Bisa saja pengampunan Allah itu di saat di dunia sebelum dia mati, atau dicicil siksanya waktu di alam barzah, dan seterusnya. Sepanjang perjalanannya adalah untuk mengurangi di sana. Ada hitungannya, karena pantang Allah menyiksa 2 kali kepada hambanya. Sehingga yang pernah mencuri dipotong tangannya di dunia, di akhirat gak nanggung lagi. Ghamidiyah sama Ma'is yang pernah berzina dicambuk, dirajam mati, itu di dunia dirajam, selesai, tidak akan dirajam lagi di akhirat, sudah selamat. Jadi memang betul, maka dari itu memang betul kalau kita punya dosa di dunia ini, kalau belum diampuni oleh Allah,
Sepanjang perjalanan kita sampai nanti di hadapan kita surga dan neraka, maka ya harus masuk neraka, dibersihkan dulu. Tapi kan Allah Maha Pengampun. Perempuan single parent di masa lalu yang berhasil mendidik anak. Imam Syafi'i single parent, bahkan menggendong anaknya dari Palestina ke Makkah, Bu, supaya bisa belajar. Digendong tua, disimpan di halaqah ulama sampai jadi imam besar. Jadi imam besar. Sampai ketika beliau kemudian ke Irak, kata ibunya, jangan pulang, ketemu aja di akhirat nanti. Jangan pulang, supaya bisa belajar dengan baik. Tiba-tiba orang Irak datang, setiap datang ke Mekah cerita Syafi'i, qala Muhammad bin Idris Syafi'i, qala Muhammad bin Idris Syafi'i. Penasaran ibunya tanya, itu ulama besar Irak. Siapa Syafi'i itu? Dia tuh orang Mekah, masih muda, datang ke kami. Kata ibunya, dia anak saya. Bilang sama Syafi'i, pulang ke sini, ibu udah kangen, nggak jadi ketemu nanti karena datang bawa ilmu. Disampaikan ke sana, senang orang semua. Syafi'i boleh pulang. Akhirnya karena senang ulama besar mau pulang kampung, datang ke Mekah, dibekali semua, kasih makanan, kasih unta, macam-macam. Datang dengan santri di perbatasan Mekah, dia mengabari pada ibunya, diutus santri. Nah, ini sunnah, kalau mau bertamu kasih kabar, bukan datang diam-diam. Dikasih kabar. Begitu santrinya datang ke rumah ibunya, ketok pintu, siapa? Saya santrinya Imam Syafi'i. Ada apa? Beliau pulang, Bu. Masya Allah. Bawa apa Syafi'i ke sini? Bawa unta, Bu, 100. Makanan banyak. Wah, hebat Syafi'i. Bilang sama Syafi'i, balik lagi sana. Saya nggak butuh itu semua. Wah, balik, bingung. Datang lagi santrinya, balik ke Imam Syafi'i. Begitu nyampe ke Imam Syafi'i, apa yang terjadi? Imam, kata ibu, nggak usah datang, balik lagi. Kamu bilang apa tadi? Saya ditanya, Syafi'i bawa apa? Saya bilang bawa unta banyak, bawa makan. Salah kamu. Pak, ibu saya nggak mau terima itu semua. Akhirnya apa? Dibagikan semua unta makanannya, dibagikan semua kepada penduduk Mekah pada saat itu. Bagikan. Cuma bawa kitab aja satu. Katakan pada ibu saya, Syafi'i datang membawa kitab. Balik lagi, tapi yang diutus bukan yang itu, yang lain lagi. Datang lagi, begitu datang, siapa kamu? Murid Syafi'i. Yang tadi kan sudah, ini beda. Kenapa? Syafi'i tiba, Bu. Apa yang dibawa oleh dia? Syafi'i datang membawa kitab. Katanya unta, nggak ada unta, Bu. Dan dibagikan semua. Yang ada hanya bawa kitab. Sampaikan pada Syafi'i, cepat pulang ke sini. Ibu merindukannya. Single parent, berjuang sendirian, melahirkan seorang anak yang luar biasa. Al-Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya Imam Syafi'i, single parent ibunya. Setiap malam, Bu, kalau musim dingin, dimasakkan air. Dibutuhkan oleh ibunya. Sholat malam. Setelah subuh selesai disimpan di halaqah majelis ulama. Tumbuh dewasa menghafal 1.000.000 hadis. Bapak Ahmad. Imam Al-Bukhari, bapaknya meninggal, ibunya berikhtiar, kuat berusaha. Apakah orang beriman itu tidak bisa merasa sedih? Oh, tentu tidak. Justru orang berimanlah yang paling ditimpa rasa sedih yang paling kuat. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Allah Muhammad, sekelas Nabi Muhammad loh ditimpa rasa sedih, walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun, dan kami telah tahu wahai Muhammad bahwasanya hatimu menjadi sempit, hatimu menjadi sempit, bersedih, terhadap sesuatu yang diucapkan oleh orang-orang jahat, terhadap sesuatu yang diucapkan oleh orang-orang kafir. Jadi para nabi, para rasul, mereka ditimpa rasa sedih. Makanya Allah Subhanahu wa taala gak pernah berjanji kepada hambanya, wahai hambaku, kalau kamu beriman, kalau kamu dekat sama aku gak bakalan kasih kamu masalah. Enggak, Allah gak pernah berjanji seperti itu. Allah berjanji, wahai hambaku, apabila kamu bertakwa, apabila kamu mematuhiku, maka aku akan memberikan solusi di setiap masalah yang kamu lalui. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah bakalan kasih solusi. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang? Hati menjadi tenang, itulah solusinya, mengingat Allah. Jadi belum tentu ketika kamu merasa sedih, dalam artian berarti kamu fix orang yang tidak beriman, fix kamu jauh dari Allah. Enggak. Para nabi itu difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu, sampai bergetar itu para nabi. Bahkan kalau bahasa sekarang itu ketika ditimpa rasa sedih dan sebagainya, para nabi itu adalah yang paling sedihnya itu paling di atas rata-rata dibandingkan hamba-hamba seperti kita. Tapi mereka bersabar, mereka mampu melalui itu semua. Apalagi nabi yang termasuk dalam kategori ulul azm, mereka ditimpa rasa sedih yang luar biasa, ditimpa ujian yang
yang luar biasa. Bahkan Sayyidina Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, siapakah ujian yang paling kuat?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-anbiya tsumma al-amthal fal-amthal." Para nabi, dalam artian para nabi yang mendapatkan ujian, mendapat yang hatinya yang paling dibuat bergetar itu para nabi. Namun mereka semua mampu bersabar. Ya walaupun sabarnya ya berusaha juga, dalam artian tapi Sen, mereka kan nabi, saya orang biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fihim uswatun hasanah." Sungguh ada pada diri nabi, pada diri Rasul, Nabiullah Ibrahim dan orang-orang bersama dengan Nabiullah Ibrahim, Nabi Muhammad dan semuanya suri tauladan yang baik. Kalau kita gak bisa jadi mereka, minimal mirip-mirip lah. Kalau gak bisa mirip-mirip, minimal mirip-mirip sama orang yang mirip-mirip lah. Kalau gak bisa, ya minimal mirip-mirip sama orang yang mirip-mirip sama orang yang mirip-mirip sama nabi lah. Jadi intinya kita berusaha lah buat meniru para nabi, cara sabarnya mereka, cara mereka menghadapi setiap ujian yang ada. Jadi bersabarlah wahai saudaraku, kamu pasti bisa melewati semuanya. Wallahu a'lam.